Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 225. Yumeixia dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak biarkan Qian pergi. Dong Suebing memandang Yu Qian. Jika saya melepaskan salah satu dari kalian berdua, kalian akan mencoba menghemat uang. Qian, kamu ingin makan apa? Yu Qian memandang ibunya dan berkata dengan hati-hati. Saya ingin ibu saya minum sup ayam. Saya dengar itu baik untuk kesehatannya. Aku hanya bisa makan roti. Dong Suebing menepuk kepala Yu Qian. Kamu adalah perempuan yang baik. Tinggallah di sini bersama ibumu sementara aku mengambil makanan. Yumeixia mengucapkan terima kasih. Ketua Dong, terima kasih banyak. Dong Suebing melambaikan tangannya dan bertanya kepada perawat tentang kondisi Yumeixia sebelum berangkat ke restoran terdekat. Restoran itu tidak menjual sup ayam, tetapi Dong Suebing menawarkan untuk membayar lebih, dan bosnya meminta dapur menyiapkannya untuknya. Sambil menunggu sup, Dong Suebing makan siang di sana dan masih membeli beberapa piring dan nasi lagi ke rumah sakit. Yu Qian menelan ludahnya saat dia melihat daging. Sudah lama sejak dia makan daging dan mulai melahap makanannya. Air mata Yumeixia mulai mengalir saat dia melihat putrinya. Dia merasa kasihan pada putrinya karena tidak bisa membiarkannya makan sepuasnya dalam 6 bulan terakhir. Dong Suebing mengisi semangkuk sup ayam untuk Yumeixia. Dokter bilang kamu tidak boleh minum terlalu banyak sup ayam, tapi semangkuk saja tidak masalah. Kalian berdua kekurangan nutrisi dan harus makan lebih banyak. Yumeixia berterima kasih kepada Dong Suebing lagi dan mulai meminum supnya perlahan. Dong Suebing membelikan banyak makanan untuk mereka, dan pada akhirnya, masih ada sisa. Yu Qian dengan hati-hati menutup wadah itu dengan sisa makanan dan meletakkannya di lemari kecil di samping tempat tidur. Dia ingin menyimpannya untuk makan malam. Tapi Dong Suebing memerintahkannya untuk membuang sisa makanannya. Melihat Yumeixia dan Yu Qian tidak tega membuangnya, kata Dong Suebing. Tidak ada lemari es di sini dan makanannya mungkin menjadi buruk. Ku Qian melihat sisa makanan di tempat sampah. Tidak apa-apa, saya dan ibu saya selalu melakukan ini, dan kami tidak jatuh sakit. Dong Suebing berbalik dan menatap Yumeixia dengan cemberut. Yumeixia memeluk putrinya dan mulai menangis. Kadang-kadang, saat kami tidak punya uang, kami pergi ke restoran untuk meminta sisa makanan. Dong Suebing menghela nafas. Dibandingkan dengan ini, kehidupan ibu dan anak, Dong Suebing dan ibunya jauh lebih baik. Setidaknya mereka masih punya makanan. Apa yang harus saya lakukan? Sesuatu yang buruk pasti akan menimpa mereka jika mereka terus hidup seperti ini. Bantu mereka. Tapi utangnya 1 juta RMB dan saya tidak punya banyak uang sekarang. Dong Suebing berpikir apakah dia harus membantu mereka ketika seorang pria parubaya berkumis memasuki bangsal. Dia memandang Yumeixia dan Yu Qian. Saya mencari Anda di hotel dan mendengar ambulans telah mengirim Anda ke rumah sakit. Apa yang salah denganmu? Yu Qian ketakutan dan meringkuk di pelukan ibunya. Yumeixia menjawab dengan lembut. Itu flu. Pria itu mengangguk dan menjawab. Oke, berapa banyak yang telah Anda kumpulkan? Dan kapan Anda dapat mengembalikan uangnya? Yumeixia menjawab dengan lemah. Saya sedang bekerja sekarang. Tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Pria itu menjawab dengan tidak sabar. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? Anda berhutang 1 juta kepada kami dan bahkan jika Anda bekerja seumur hidup, Anda juga tidak dapat membayar seluruh hutang Anda. Yumeixia, jangan lupakan minatnya. Setahun lagi, utangmu belum 1 juta. Ini akan meningkat menjadi 2 atau 3 juta. Bagaimana Anda akan membayar kami kembali? Dengarkan aku, saya akan membantu Anda mendapatkan pekerjaan di klub malam. Bayarannya yang bagus sudah cukup bagimu untuk melunasi hutangmu. Yumeixia panik. Aku tidak akan pergi. Dia tahu apa, pekerjaan, di klub malam itu. Pria itu berkata, kamu tidak mau pergi. Kalau begitu putrimu akan pergi. Yu Qian mulai menangis. Bungkam Yumeixia memeluk putrinya dengan erat. Putriku tidak akan pergi. Aku akan menemukan cara untuk membalas budimu. Dong Suebing memahami apa yang sedang terjadi dan memandang pria paruh baya itu. Anda adalah krediturnya.
Pria paruh baya itu terkejut karena mengira pemuda ini adalah anggota keluarga pasien di sebelah Yu Meixia. Siapa kamu? Dia merasa pemuda ini terlihat familiar. Dong Suebing tertawa. Kamu mendapat bunga tambahan ketika suami kakak Yu meminjam darimu. Haha, apakah kamu seorang rentenir? Apa hubungannya ini denganmu? Anda adalah kerabat Yu Meixia. Pria ini dulunya adalah bos suami Yu Meixia dan mengetahui bahwa suami Yu Meixia memiliki istri dan anak perempuan yang cantik. Dia bernafsu terhadap mereka dan berpikir jika mereka tidak dapat membayar utangnya, dia dapat menggunakan Yu Meixia dan putrinya sebagai pembayaran. Namun tak lama kemudian, usahanya gagal dan membutuhkan uang. Dong Suebing tertawa. Keamanan umum daerah kami sekarang sedang menangkap rentenir ilegal. Anda bertanya apa hubungannya ini dengan saya? Anda meminta masalah. Mata Yu Meixia berbinar dan menatap Dong Suebing untuk meminta bantuan. Kepala Dong, suamiku, telah meminjam 400.000 RMB darinya, dan sisanya adalah bunga. Jawab Dong Suebing. Oh, utangnya menjadi 1 juta dalam waktu setengah tahun. Bagus, ini cukup bagimu untuk dijatuhi hukuman beberapa tahun. Pria paruh baya itu tercengang. Ketua Dong, mungkinkah dia yang dirumorkan kepala Dong, yang bertarung melawan 7 huligan? Brengsek, jawab Dong Suebing. Tahukah Anda bahwa hukum tidak mengakui perjanjian ini? Apa sekarang, kamu masih ingin kakak Yu bekerja di klub malam? Saya tertarik untuk mengetahui pekerjaan apa yang Anda miliki untuknya di klub malam. Pria paruh baya itu berkeringat. Pelayan Dong Suebing melambaikan tangannya. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Berapa banyak yang dipinjam suaminya darimu? 400.000. Setelah dikurangi berapapun yang dia bayarkan, berapa utangnya sekarang? Pria paruh baya itu tahu kepala Dong bertekad membantu Yu Meixia. 210.000. Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Ketua Dong, saya tidak berani menyinggung perasaan Anda, tapi dia masih harus membayar hutang suaminya. Baiklah, saya tidak menginginkan bunganya, dan jika dia dapat mengembalikan jumlah yang tersisa, saya akan merobek Yu-nya. Dia telah mendengar tentang hal-hal yang dilakukan kepala Dong di daerahnya dan tidak punya pilihan selain menyerah. Air mata Yu Meixia menetes ketika dia mendengar utangnya meningkat dari 1 juta menjadi 210.000 RMB. Dong Suebing mengangguk dan menatap Yu Meixia. Saudari Yu, saya ingat Anda memiliki kerabat jauh yang berbisnis di Beijing. Bisakah kamu meminjam uang darinya untuk membayarnya terlebih dahulu? Yu Meixia tercengang. Dia tidak memiliki kerabat di Beijing, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Dong Suebing memberitahu pria itu. Tinggalkan nama dan nomor rekening bank Anda. Uangnya akan ditransfer ke rekening Anda siang ini atau paling lambat besok. Pria itu menulis nomor rekening banknya dan pergi. Setelah pria itu pergi, kata Yu Meixia. Ketua Dong, saya tidak punya saudara yang berbisnis. Dong Suebing tidak membalasnya dan keluar dari negara darurat untuk menelepon Ku Yun Xuan. Sulit bagi Dong Suebing untuk mengumpulkan 1 juta karena perusahaan lelang baru saja dimulai. Tapi 210.000 tidak berarti apa-apa bagi Dong Suebing. Halo, Bibi Xuan, berapa banyak uang yang kita miliki di rekening kita? Jawab Ku Yun Xuan. Sebagian besar uang diinvestasikan di perusahaan dan hanya tersisa sekitar 400.000 RMB. Kenapa kamu bertanya? Dong Suebing berdeham. Aku butuh uang. 210.000. Ku Yun Xuan berhenti sejenak dan menjawab. Oke, saya akan mentransfernya ke Anda sekarang. Hah, Anda tidak bertanya mengapa saya membutuhkan uang itu. Haha, kamu pasti punya kepuasan. Terlebih lagi, ini adalah uang Anda, dan saya hanya menanganinya untuk Anda. Aku bilang uang di rekening itu adalah uang kita. Oke, saya akan memberi Anda nama dan nomor rekening. Transfer saja uangnya padanya. Turunkan. Oke. Setelah mencatat nomor rekeningnya, kata Ku Yun Xuan, akan ada penundaan untuk transfer antar provinsi. Tapi uangnya harus dikreditkan sebelum jam 6 sore hari ini. Setelah menyelesaikan ini, Dong Suebing kembali ke bangsal. Yu Meixia berkata dengan cemas. Saya tidak dapat mengumpulkan 210.000 sekarang. Jika saya tidak dapat mengumpulkan uang besok, Dong Suebing menepuk pundaknya dan membantu berbaring di tempat tidur. Sister Yu, aku tahu kamu tidak memiliki saudara yang berbisnis.
Saya berbohong kepadanya dan saya telah membantu Anda melunasi hutang Anda. Dia seharusnya menerima uangnya sakit ini. Sekarang, kalian berdua bebas hutang. Yu Meixia tercengang. Apakah kamu serius? Haha, apakah kamu perlu berbohong? Tapi Yu Meixia memesan muka dari Dong Suebing. Kami tidak dapat menerima uang Anda. Dong Suebing tertawa. Saudari Yu, berhentilah membayangkan sesuatu. Saya tidak punya motif lain. Kalian berdua mengingatkanku pada diriku sendiri beberapa tahun yang lalu. Saya telah melalui masa-masa sulit, dan saya tidak membantu Anda dengan ketidakseimbangan apapun. Dong Suebing tahu Yu Meixia mengira dia bernafsu terhadap dia dan putrinya. Dong Suebing telah membantu mereka dengan lebih penuh belas kasihan dan ingin penderitaan mereka berkurang. Yu Meixia tidak menyangka utangnya akan secepat ini. Air matanya mengalir. Ketua Dong kami Dong Suebing berdiri. Baiklah, jaga dirimu. Saya akan kembali. Saat Dong Suebing bersiap untuk pergi, dia mendengar beberapa suara dan berbalik. Yu Meixia dan Yu Qianqian sedang berlutut di lantai, bersujud kepada Dong Suebing. Dong Suebing segera membantu mereka berdiri. Jangan lakukan ini, kakak Yu, kamu sakit. Yu Meixia menangis. Terima kasih banyak. Yu Qianqian juga menangis. Minggu pagi, cuacanya cerah dan cerah. Dong Suebing sedang menyapu ruang tamunya dengan malas. Jika dia masih tidak membersihkan apartemennya, maka itu akan menjadi kandang babi. Dering, dering, dering itu adalah telepon rumahnya, dan Dong Suebing pergi untuk menjawabnya. Itu adalah penjaga keamanan dari pos jaga. Halo, Ketua Dong, ada seorang ibu dan putrinya mencari Anda. Nama belakangnya adalah Yu. Jika Yu Meixia memasuki kompleks dengan kepala tegak, para penjaga tidak akan menghentikannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.